Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana keadaan kalian semua? Oke, semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dengan keadaan market yang ada napas sedikit-sedikit seperti ini, teman-teman, dengan beberapa altcoin udah mulai recover dalam time frame satu hari ya, atau 24 jam. Ya, semoga saja teman-teman ya ini akan bertahan terus dan dia ya secara bertahap step by step mengalami bullish moment. Nah, kalau kita lihat dari sektor meme coin bagaimana? Oke, kita cek bareng-bareng untuk meme coin sendiri. Untuk meme coin sendiri seperti market cap juga ada kenaikan, sedangkan untuk volume dia malah mengalami penurunan. Serta kalau kita lihat Dogecoin, Shiba Inu, PP, Trump dan meme coin lainnya itu mengalami recover. Oke, recover. Ya, Floki 5%, Bong 5%, Melani 0,2 ya, Fartcoin ini sekitar 36%. Mungkin Fartcoin kalau marketnya stabil atau bisa dikatakan marketnya bagus, Fartcoin bisa kembali di atas $1 ya kan. Wave juga teman-teman ya udah mulai recover di area 4,75 persenan. SPX juga sama. Jadi mayoritas meme coin hari ini mengalami korelasi korelasi recover daripada harga gitu kan. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari segi Fair and Greed Index, bukan Fair and Greed Index, tapi kita mengacu pada altcoin sessionnya. Nah, indeks parameter untuk alt session itu kembali naik, teman-teman. Yang terakhir kita bahas kan berada di area 335 ya, atau berapa? Ya, 36 atau berapa ya? Intinya di kepala 30-an lah. Kali ini udah berada di area berapa? 42. Ya, semoga saja segera naik, teman-teman. Fair and Greed Index menguat kembali. Ya, mungkin syukur-syukur bisa di area 60, 70 dan seterusnya. Sedangkan indeks parameter alt session semoga saja bisa di atas 80 gitu teman-teman ya. Mantap jiwa. Nah, kali ini ada kabar yang cukup menarik teman-teman ya dari Ripple. Nah, di mana Ripple capai tonggak penting nih dalam ekspansi pembayaran kripto global. Nah, ini menarik teman-teman ya. Ripple mencapai tonggak penting dalam ekspansi pembayaran kripto global melalui kemitraan dengan Unicambio, meningkatkan transaksi lintas batas antara Portugal dan Brasil ya, secara step by step, secara pelan-pelan ya, mungkin bisa mengakuisisi nanti untuk sebagai alat pembayaran lintas batasnya lah gitu ya. Nah, Ripple kembali lagi menjadi berita utama dengan langkah terbarunya untuk merevolusi pembayaran lintas batas. Jadi raksasa blockchain tersebut telah bermitra dengan Unicambio, penyedia layanan pertukaran mata uang terkemuka di Portugal, untuk menghadirkan pembayaran berbasis kripto ke negara tersebut. Langkah ini memperluas jejak penyedia layanan pembayaran lintas batas di Eropa dan memperkuat hubungan keuangan antara Portugal dan Brasil. Ripple berekspansi ya ke Portugal dengan kemitraan besar. Dalam postingan blog resmi terbaru, Ripple mengumumkan kolaborasi terbarunya yang menandai tonggak penting dalam ekspansi globalnya. Perusahaan mengumumkan bahwa Unicambia akan memanfaatkan Ripple Payment untuk memungkinkan transaksi lintas batas yang hampir instan antara Portugal dan Brasil, teman-teman ya. Ya bisa dikatakan ya ini transaksi yang cukup instan ya, karena gini teman-teman ya. Transaksi kalau menggunakan apa ya, bisa dikatakan teknologi gitu ya, atau ya perkembangan zaman ini akan lebih efisien ya, lebih murah untuk biaya fee-nya ya kan, efisiensi waktu, terus di sini bisa dikatakan keamanannya cukup mantap jiwa gitu ya kan. Nah, sedangkan kalau menggunakan sistem lama seperti metodenya Swift ya, itu kan membutuhkan waktu juga ya kan, efisiensi waktunya kurang. Terus untuk biaya transaksi tersebut juga cukup mahal gitu kan. Nah, jadi Portugal telah mengembangkan ekosistem kripto yang berkembang pesat, sehingga kami sangat senang dapat membuka solusi pembayaran kami kepada mitra di sana. Dengan menggabungkan jaringan pembayaran kami di Portugal dan Brasil, kami memfasilitasi pembayaran lintas batas yang lebih cepat dan lebih hemat biaya, sekaligus memperkuat jembatan ekonomi antar kedua pasar utama ini. Ripple memiliki pengalaman lebih dari 1 dekade dalam menokenisasi aset dunia nyata, dimulai dengan menghadirkan mata uang fiat secara on-chain untuk mengirim uang lintas batas dengan lancar, teman-teman ya.
Di sini teman-teman ya, kalau kita lihat dominasi Ripple yang semakin meningkat dalam pembayaran lintas batas. Oke, jadi di sini teman-teman, Ripple telah menjadi pemimpin dalam infrastruktur aset digital selama lebih 1 dekade. Nah, terus di sini kalau kita lihat teman-teman ya, kita lihat apa yang selanjutnya bagi perusahaan blockchain tersebut. Ripple akhir-akhir ini menjadi incaran para investor. Kemenangan Donald Trump dalam pemilihan umum Amerika Serikat semakin memperkuat posisinya di antara pasar kripto dengan perubahan regulasi saat ini menuju lingkungan yang pro kripto pada saat yang sama. Nah, CEO Ripple yaitu Brad Garlinghouse juga memuji perkembangan kripto terbaru di Amerika Serikat, menyebutkan sebagai masalah besar bagi industri tersebut. Selain itu, teman-teman, hal ini juga memicu spekulasi atas kemungkinan penyelesaian dalam gugatan hukum Ripple versus SEC yang telah berlangsung lama. Jika ini terjadi, hal ini dapat semakin meningkatkan daya tarik perusahaan tersebut bagi para pelaku pasar. Selain itu, kripto aslinya juga mendapatkan daya tarik karena beberapa perkembangan positif di pasar. Apa kripto aslinya? Yaitu si XRP. Nah, meskipun pergerakan harga tetap stagnan dengan prediksi potensi jatuhnya harga XRP, banyak pakar kripto atau tetap optimis nih ya terhadap lintasan jangka panjangnya koin tersebut, teman-teman ya. Selain itu, para pemain terkemuka juga tengah bersiap untuk meluncurkan ETF XRP di Amerika Serikat. Hal ini juga memperkuat posisi Ripple antara lain sebagai pemain blockchain terkemuka di Amerika Serikat. Pada saat yang sama, kemitraan baru ini menunjukkan bahwa perubahan blockchain tersebut tidak membatasi dirinya pada satu wilayah tertentu, tapi juga berfokus pada ekspansi globalnya. Mantap jiwa ya. Di sini nanti teman-teman ya, efek samping daripada XRP ya, kalau semisal nih gugatan antara Ripple versus SEC ini bisa diselesaikan dalam waktu dekat, di sini tidak menutup kemungkinan XRP juga akan mengalami yang namanya rally harga ya. Apalagi nanti kalau sudah ada announcement approvementnya ETF XRP, teman-teman, disitulah waktunya kita untuk apa, taking profit. Kenapa saya bilang waktu announcement approval ya, belum launching tapi udah ada announcement approval gitu teman-teman ya. Waktunya kita untuk taking profit karena kita belajar juga dari pengalaman ETF-nya si Ethereum sama Bitcoin. Menjelang ya mungkin sehari 2 hari sebelum peluncuran daripada ETF-nya Bitcoin atau Ethereum waktu itu ya, mengalami kenaikan yang cukup signifikan, tapi pasca launchnya itu naiknya nggak seberapa. Kenapa? Karena orang-orang ya cenderung melakukan buy by rumor, sell by news. Oke? Cuman kalau kita mau ambil profit jangan 100% nanti, tetap sisakan 20-30% untuk jangka panjangnya. Karena apa? Mengingat semisal nih ETF approval ini, saya kira teman-teman ETF ini akan di-approve sebelum apa? Sesudah penyelesaian Ripple dengan SEC kayaknya. Ya semoga saja tahun ini teman-teman ya kasus tersebut bisa ditutup dan dimenangkan oleh pihak Ripple. Amin ya. Oke, tetap semangat, kurangi sampah dan salam cuan.